Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yayat Nurhayati dari SMA Negeri 1 Parung, CGP Angkatan 7. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, sang pemikir lintas masa, membawa asa pada paradigma agar guru mulai menghamba. Berhamba pada siswa sejatinya tidak menjadikan guru seorang hamba sahaya, tetapi karena menghayati dan menghargai siswa dengan kodratnya. Kodrat alam dan kodrat zaman adalah hak siswa pada hakikatnya. Maka pendidikan yang penuh tuntunan menjadi pedomannya, agar mereka mencapai tujuan hidup yang penuh dengan kedamaian dengan budi pekertinya. Keluarga adalah kawah cendera di muka, tempat karakter manusia ditempa, tempat budaya bermula ketika mereka saling bertegur sapa. Pengajaran adalah upaya untuk menghargai keberagaman yang ada, yang tetap berakar pada budaya menuju satu titik berjaya sebagai manusia. Konsep pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan dengan kondisi sekarang. Beberapa hal yang menjadi pencerahan bagi seorang pendidik ketika mereka berhadapan dengan peserta didiknya adalah konsep bahwa pendidik sejatinya menjadi hamba pada peserta didiknya. Berhamba dalam artian mereka benar-benar harus memperhatikan peserta didik sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Karena itu, peserta didik menjadi sesuatu yang sangat istimewa di hadapan para pendidiknya. Keistimewaan peserta didik ini kemudian menjadi tuntunan dan pedoman bagi pendidik untuk mendesain tuntunan yang paling tepat untuk mereka. Karena desain yang satu tidak akan sesuai dengan karakteristik peserta didik yang sangat berbeda. Oleh karena itu, penyesuaian ini mendorong pendidik untuk terus bergerak, mencari hal-hal baru, mencari sesuatu yang memang sangat dibutuhkan oleh peserta didik. Dalam membersamai peserta didik, pendidik harus memahami bahwa pada dasarnya mereka itu diibaratkan sebagai 3 jenis kertas, yaitu yang pertama kertas kosong yang betul-betul masih kosong, tidak ada tulisan sama sekali. Dalam hal ini pendidik dapat memberikan tulisan yang tepat untuk mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang baik. Yang kedua adalah kertas yang sudah ada tulisannya, sehingga pada hakikatnya secara karakter mereka sudah punya karakter masing-masing sehingga tidak bisa dirubah. Yang bisa dilakukan adalah dalam proses pendidikan, pendidik bisa memberikan warna sehingga mereka bisa menentukan kemana saya akan menuju. Yang ketiga adalah kertas kosong yang sudah ada tulisannya tetapi masih buram. Nah, buram atau tidaknya tulisan ini kemudian akan ditentukan oleh proses pendidikan yang dilakukan oleh pendidik. Bagian mana yang akan ditebalkan oleh pendidik sehingga menuntun mereka menjadi pribadi yang baik, dan bagian mana yang akan tetap ditinggalkan buram sehingga peserta didik tidak akan mendapatkan hal-hal yang tidak baik untuk mereka menapaki hidupnya di masa depan. Apapun yang dilakukan oleh peserta didik bersama dengan pendidiknya adalah sebuah upaya untuk membekali mereka menjalani hidupnya dengan baik. Walau bagaimanapun, kondisi sosial kultural dalam masyarakat tetap mempengaruhi perkembangan peserta didik sebagai sebuah pribadi. Dan hal ini tentunya tidak dapat dipungkiri karena walau bagaimanapun mereka tetap harus mengikuti perkembangan zaman, tetapi budaya lokal merupakan tradisi yang harus tetap mengimbangi keberadaan mereka dalam sebuah masyarakat, sehingga mereka tidak melupakan akar mereka berasal dari mana, tetapi kemudian masih tetap mengikuti kegiatan yang sesuai dengan zamannya. Contoh kontekstualisasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam
pendidikan yang sudah diterapkan di tempat kami bekerja, antara lain kegiatan Jumsiroh, Jumat Bersih Rohani, di mana semua peserta didik dan pendidik bersama-sama mengadakan kegiatan kerohanian. Yang kedua, melakukan pembelajaran yang sifatnya mandiri, secara independen dan kolaboratif. Yang ketiga, kita melakukan kegiatan Kamis Sehat Ceria. Semua peserta didik dan pendidik melakukan kegiatan olahraga bersama. Kami juga melakukan pembiasaan karakter baik setiap hari Selasa, ketika semua siswa secara terbimbing menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menemukan rasa nasionalisme mereka, dan kemudian dilanjutkan dengan membaca kitab suci secara bersama-sama. Ada juga kegiatan yang pembiasaan baik lainnya berupa literasi setiap hari Rabu. Dengan berbagai macam kegiatan literasi diharapkan kecintaan mereka akan membaca yang kemudian akan membuka wawasan mereka pada dunia itu akan terus bertumbuh. Demikian demonstrasi kontekstual yang saya sampaikan terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam bidang pendidikan. Saya berharap apa yang saya sampaikan akan bermanfaat untuk yang menyaksikan, juga sebagai pengingat kepada saya pribadi sebagai seorang pendidik. Terima kasih.